بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد, kita panjatkan pujian dan syukur kehadirat Allah Tabaraka wa Ta'ala pada kesempatan pagi menjelang siang yang berbahagia kali ini. Kita kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa'ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin Senin pagi di Pondok Pesantren Tunas Ilmu di Desa Kedungulu, Purbalingga ini. Kita berharap semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Salam dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya, keluarganya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga di akhir nanti. Ibu-ibu sekalian yang kami hormati, dan juga segenap pendengar radio Bas FM di Solotigo dan sekitarnya, para pendengar radio Roja di Jakarta, di Bandung, di Lampung, dan dimanapun Anda berada, para pendengar radio Muslim di Jogja dan sekitarnya, serta para pemirsa Yufi TV dimanapun Anda berada. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang fikih pendidikan anak, di mana pada kesempatan yang berbahagia kali ini kita akan memasuki silsilah nomor 3 yang bertemakan anak, perhiasan sekaligus ujian. Saya awali di makalah tersebut dengan sebuah ilustrasi yang menggambarkan betapa menyenangkannya memiliki anak. Kadang-kadang ada di antara kita duduk bercengkerama dengan suami atau istri, dengan ditemani dengan secangkir kopi atau teh, masih ditambah dengan sepiring singkong goreng atau pisang goreng. Sambil menikmati jajanan tersebut, kita melihat anak-anak kita berlarian ke sana kemari, bermain di kebun atau di halaman rumah. Kakak beradik saling bercanda. Rasanya nikmat sekali. Rasanya gembira di dalam hati. Dan sulit untuk digambarkan dengan kata-kata kegembiraan tersebut. Maka wajar seandainya Allah Subhanahu wa Ta'ala menamakan anak itu sebagai perhiasan dunia. Perhiasan. Orang yang memakainya akan terlihat indah. Begitu pula orang yang memiliki perhiasan berupa anak tadi akan merasakan kegembiraan dan kebahagiaan. Kadang-kadang setelah seharian bekerja, penat rasanya tubuh ini, pulang ke rumah, seakan-akan rasa capek itu hilang tak berbekas. Ketika kita bermain, bercanda dengan anak-anak kita, bersenda gurau dengan anak kita, seakan-akan rasa capek seharian bekerja itu hilang, gak ada bekasnya. Karena apa? Anak. Kadang-kadang saya juga mengalami ketika lagi jenuh, ya. Kadang-kadang juga saya mengalami masa-masa ketika belajar, membaca, menyiapkan materi pengajian yang kadang-kadang membutuhkan waktu yang tidak sedikit. Seperti contohnya kalau pengajian malam Kamis tafsir itu Bu, yang cuma durasinya 1 jam tidak nyampe 50 menit dari ba'da maghrib sampai isya. Itu persiapannya dari pagi ba'da subuh sampai menjelang maghrib. Seharian penuh untuk membaca, menelaah, menulis. Kadang-kadang jenuh.
Maka hiburan saya anak. Hiburan saya anak. Ketika lagi capek gitu, bermain dengan anak itu, rasa capek itu seakan-akan hilang. Itulah perhiasan dunia. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan dalam Al-Qur'an surat Al-Kahfi ayat 46. Al-mal wal banuna zinatul hayatid dunya. Kata Allah Subhanahu wa taala, harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia. Harta yang kita miliki, entah itu berupa uang, entah itu berupa tempat tinggal, kendaraan, kebun, sawah, perhiasan, apapun yang kita miliki berupa harta itu perhiasan dunia yang begitu indah ketika dipandang, apalagi ketika dimiliki. Dan tidak jauh beda dengan harta tersebut adalah anak-anak. Anak-anak yang kita miliki itu pun juga termasuk perhiasan dunia. Tapi yang perlu diwaspadai di sini adalah bahwa selain anak itu perhiasan, di sisi lain anak juga merupakan ujian. Anak adalah merupakan cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi manakala Allah Subhanahu wa taala mengaruniakan anak kepada kita, itu pertanda kita sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan keberadaan anak tersebut. Dan itu dengan tegas Allah sebutkan dalam Al-Quran surat At-Taghabun ayat 15. Kata Allah Subhanahu wa taala, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu hanyalah fitnah. Fitnah niku artinya cobaan, ujian. Makanya kalau kita mengetahui ada hadis yang menyebutkan fitnatul qabri, fitnah kuburan, itu artinya adalah apa, Bu? Ujian. Teng kuburan wonten apa, Bu? Ujian. Nek ujian niku wonten pertanyaan. Pertanyaannya sinten sing taken teng kuburan? Malaikat, mungkar dan nakir. Isi pertanyaannya apa, Ibu? Siapakah Rabbmu? Siapakah nabimu? Apakah agamamu? Itulah fitnah, ujian. Begitu pula anak. Sebagaimana yang Allah jelaskan, harta dan anak adalah ujian, cobaan. Kemudian Allah menegaskan di akhir ayat, wallahu indahu ajrun azim. Dan di sisi Allah lah pahala yang besar. Ujiannya kayak apa sih, Ustaz? Kok bisa anak itu menjadi ujian? Oh, banyak, Ibu. Tidak sedikit di antara para orang tua gara-gara punya anak itu menjadi sombong, menjadi angkuh. Kok bisa ya? Anak kok bisa menjadi angkuh, bisa menjadikan orang tuanya angkuh? Oh, bisa. Mungkin karena subhanallah, Allah menakdirkan anaknya itu di sekolah di sebuah perguruan tinggi yang bonafit, yang tidak bisa masuk kecuali orang-orang yang memiliki IQ yang sangat encer, yang TOEFL-nya harus sekian ratus, 700 sekian misalnya, entah di dalam atau di luar negeri. Maka orang tua ketika anaknya sukses masuk ke perguruan tinggi yang bonafit, kemanapun pergi, ketemu sama siapapun selalu cerita, anakku tuh seperti ini, sekolah di ini. Kalau sekedar untuk menceritakan nikmat tersebut, tidak masalah. Karena Allah dalam Al-Quran juga memerintahkan dalam surat Ad-Duha ayat terakhir, Allah berfirman apa? Wa amma bi ni'mati rabbika hadits. Allah memerintahkan kepada kita dalam ayat tadi agar kita menceritakan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Jadi kalau niatnya adalah bagi-bagi rasa senang, itu tidak apa-apa. Tapi masalahnya, Bu, kadang-kadang niatnya beda. Jenengan putrane teng pundi? Kula putrane teng perguruan tinggi nopo kata niku nggih, swasta yang mungkin ya
Kalau dibilang itu perguruan tinggi orang-orang pinggiran, mungkin di beberapa perguruan tinggi swasta yang masuknya itu ya kalau nggak diterima kemana-mana ya buangannya teng mriku. Murah, kemudian ya sing penting oleh ijazah. Nah, ketika ditanya lawan biasanya, ibu perguruan di mana? Wah, kalau saya, masya Allah, anak saya tuh pinter, nggak mungkin masuk perguruan tinggi seperti itu. Itu perguruan tinggi ecek-ecek. Kalau anak saya itu, wah, nggak level masuk ke situ. Nah, ini berarti sudah mengarah kemana ibu? Sombong. Atau misalnya bukan karena sekolahnya, tapi karena anak berhasil menjadi orang. Apa wingi itu wong ya Bu ya? Berhasil menjadi orang, misalnya menjadi pejabat, menjadi bos. Cerita-cerita, wah anakku ki bos. Nek anakmu apa? Bos apa? Bos napa? Bos apa? Anak saya bos sebuah perusahaan yang sangat besar. Kalau pulang kampung itu mesti bawa mobilnya kinclong. Tidak tahu mobilnya sendiri atau mobilnya perusahaan. Anak saya pejabat di mana? Di Jakarta. Itu mobilnya platnya merah. Ya, mobilnya instansi dibawa untuk kepentingan apa? Pribadi. Maka hati-hati ibu yang kami hormati dan para pendengar serta pemirsa dimanapun Anda berada. Anak itu bisa menjadi ujian yang akan mengakibatkan orang tua menjadi sombong. Seharusnya kalau misalnya Allah karuniai kita anak yang berhasil dari sisi pendidikan dan pekerjaannya, seharusnya bukan mengakibatkan kita menjadi sombong. Malah seyogianya seharusnya malah kita semakin bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Supaya apa? Supaya nikmat tersebut Allah langgengkan untuk kita. Tapi kalau misalnya kita ketika mendapatkan nikmat dan karunia dari Allah tersebut justru malah mengakibatkan kita menjadi sombong, wah, hati-hati itu Bu. Suatu saat Allah bisa saja mencabut nikmat tersebut. Na'udzubillah min dzalik. Kata Allah dalam Al-Qur'an, la in syakartum la azidan. Kalau kalian bersyukur, kata Allah, niscaya aku akan tambah. Wala in kafartum. Tapi kalau kalian kufur dengan nikmat tersebut, inna adabi lasyadid. Sesungguhnya siksaanku itu sangat pedih. Bisa jadi siksaan tersebut ditimpakan di dunia, bisa jadi di akhirat, bisa jadi di dunia dan di akhirat. Na'udzubillah. Ini contoh anak sebagai ujian. Contoh yang lain, gara-gara anak, terkadang ada sebagian orang tua yang kemudian menghalalkan segala cara. Usaha yang haram dijadikan halal. Loh, kenapa Pak nyuap? Wah, ini kan demi masa depan anak saya. Alasannya apa Bu? Masa depan. Anda itu bukan menyiapkan masa depan. Anda itu sebenarnya telah merusak masa depan anak. Ketika Anda memasukkan anak ke sebuah sekolahan yang sebenarnya anak Anda itu tidak diterima. Tapi karena Anda merasa gengsi, kok anakku ora diterima padahal anaknya tanggaku kok diterima, ya sudah, cari jalan pintas. Bawa segepok duit, masukkan dalam amplop tebal, ketemuan di mana? Kalau di kantor mbok keton, terekam oleh CCTV, kewenangan. Ketemuan di mana, rumah makan mana? Nun sewu, Pak Kepala Sekolah niki, tolong ya anak saya dibantu. Ketika dipegang, wah ini duitnya kandel. Oh nggih, insya Allah gampil. Ternyata besok kok namanya muncul, padahal kemarin enggak muncul. Alasannya apa? Masa depan anak, subhanallah. Justru Anda itu telah merusak masa depan anak Anda. Karena anak Anda menjadi tidak terdidik.
Akhirnya dia merasa bahwasanya orang tuanya itu memiliki harta yang dengan harta itu dia bisa melakukan dan mendapatkan segalanya. Sehingga anak itu selalu mengandalkan harta orang tuanya. Dia berasumsi dan beranggapan bahwa ketika saya tidak bisa melakukan mencapai apa yang bisa saya inginkan, yang saya inginkan, maka mudah saja tinggal ngomong sama orang tua, nanti keluar duit, semuanya akan lancar. Dengan fulus, jalan akan mulus. Akhirnya anak tidak belajar dengan serius. Karena dia merasa, gampang rasa sinau, orang lulus gampang kok gari nembung karo wong tuane. Akhirnya anak tidak punya mental untuk berjuang dan berusaha keras. Itu namanya rusak. Anda berkata demi masa depan anak, padahal sebenarnya Anda justru merusak masa depan anak. Ini ujian. Ada yang lain mungkin bukan sekolah tapi melamar pekerjaan. Sekarang itu katanya nek orang nganggo duit kuwi angel jerene. Kalau masuk menjadi apa misalnya, entah itu di instansi yang swasta atau pemerintahan, katanya kalau orang nganggo duit pelicin wis seret. Soalnya mboten wonten sing napa nggih Bu, melicinkannya. Jadi orang tua pengen melihat anaknya memakai seragam, seragam pegawai. Dia sangat berpikir seperti itu. Akhirnya dia untuk memudahkannya dia sodorkan uang nun sewu niki Pak. Tolong. Dia katakan itu adalah untuk masa depan anaknya, padahal dia merusak. Karena ketika ada seorang masuk ke dalam pekerjaan dan masuknya itu karena adanya suap. Padahal sebenarnya dia tidak berhak untuk menduduki kursi itu. Berarti dia kan telah masuk dengan cara yang haram. Berarti dikhawatirkan gaji yang dia dapatkan itu juga haram. Padahal sudah bekerja berapa tahun di situ. Kemudian yang makan dari gaji itu cuma dia atau sama anak dan istrinya. Sama anak dan istrinya. Bayangkan Bu. Panjenengan bayangkan bagaimana sekian puluh tahun makan dari gaji yang haram. Gara-gara apa? Gara-gara awalnya yang tidak benar. Makanya hati-hati. Jangan kemudian beralasan masa depan anak kemudian melakukan hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Itu ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Anak itu akan menjadi ujian. Kadang-kadang ini ujian contoh. Ada ujian yang lain, ya. Sebagian orang tua itu menjadi pelit gara-gara anaknya. Menjadi pelit gara-gara apa? Anak. Kok bisa ya anak jadi membuat orang tua pelit? Kok bisa? Ketika pengen sedekah melihat ada orang miskin pengen sedekah, setan datang memprovokasi. Loh, Mbok, mau anaknya njaluk PS? Masa duitnya disedekahkan kok ora bisa tuku PS? Dihembus-hembus kayak gitu, akhirnya iya ngonak sedekah ya duitnya entong. Akhirnya enggak dari napa, Bu? Enggak jadi sedekah. Loh, Ustaz, bukannya yang namanya nafkah kepada anak itu wajib? Betul wajib. Enggak kita ragukan. Sedekah itu sunnah betul. Tapi yang kita bahas tadi itu nafkah yang wajib, kebutuhan primer, atau kebutuhan sekunder, atau bahkan sebenarnya kebutuhan yang akan merusak anak kita. Jadi kalau misalnya gara-gara sedekah kemudian tidak bisa ngasih makan anaknya mati kelaparan, ya itu dosa. Tapi apa kalau misalnya anak tidak diberikan PS kemudian anak mati kelaparan, Bu? Boten, tidak. Maka disinilah setan pintar untuk memperdaya seorang manusia. Seharusnya uang itu dia keluarkan untuk sedekah, gara-gara diprovokasi oleh setan, diingatkan dengan anak tadi barusan minta ini dan itu, mainan yang sebenarnya itu bukan kebutuhan primer seorang anak, dan tentunya itu tidak wajib, apalagi kalau misalnya itu akan merusak anak, malah itu akan berdosa manakala diberikan oleh orang tuanya.
maka dia harus mengedepankan sedekah walaupun hukumnya sunnah. Jadi Nabi kita SAW benar sudah mengingatkan innal walada mabkhalatun majbanatun mahzanatun. Kata Nabi SAW, sesungguhnya anak itu bisa membuat seseorang menjadi bakhil. Bakhil niku napa, Bu? Pelit. Pelit niku napa? Medit. Nah, medit niku napa? Apa maning ya? Kikir. Nah, innal walada mabkhalatun, sesungguhnya anak itu bisa membuat seorang menjadi bakhil. Majbanatun, menjadi penakut. Insyaallah ada sebagian orang tua yang menjadi penakut gara-gara anaknya, atau bahkan dia takut kepada anaknya, sehingga seharusnya orang tua mengarahkan anaknya malah kewalik. Anak yang mengarahkan siapa? Orang tuanya. Seharusnya anak itu dididik oleh orang tuanya, malah akhirnya anak yang menyetir bapak ibunya. Majbanatun mahzanatun, dan juga akan menjadikan seorang itu bersedih. Hadis riwayat Al-Hakim, dan hadis ini dinilai sahih oleh beliau dan juga oleh Syekh Al-Albani. Ini ujian. Ada ujian yang lain, ya. Contoh ujian yang lain, kita harus perbanyak contohnya supaya jelas bahwa anak itu benar-benar ujian. Kadang-kadang kita dituntut untuk menyampaikan kebenaran. Kadang-kadang kita dituntut untuk menyampaikan kebenaran. Tapi karena kita tahu akibatnya kalau kita menyampaikan kebenaran, nanti anak itu akan mendapatkan sesuatu yang tidak bagus, maka akhirnya kita terpaksa berbohong. Misalnya kita tahu persis bahwasanya anak kita itu bolos, dan bolosnya itu tidak ada alasan yang dibenarkan. Enggak sakit juga, enggak karena apa-apa, ya cuma karena anak bolos. Ketika pihak sekolah datang ke rumah panjenengan, tanya anak jenengan benar-benar sakit. Iya temenan Pak, sakit sampai 10 hari di opnam di rumah sakit. Padahal 10 hari itu pelesir. Nah, itu namanya apa, Bu? Berdusta untuk melindungi siapa? Anak. Itu ujian. Kalau jenengan jujur, nanti anak jenengan itu akan dihukum. Akhirnya jenengan lebih mengedepankan iba dan kasih sayang yang keliru kepada anak daripada harus mengikuti aturan Allah supaya berkata jujur. Itu ujian, itu cobaan. Masih ada yang lain Ustaz? Oh ada contoh yang lain. Kadang-kadang kalau misalnya anak sakit, Allah Bu, kalau melihat anak sakit itu rasanya Bu nggih sedih banget. Anak sing biasanya lucu, pelayon, cuma tiduran, panas, grememeng, ya. Semalaman tidak bisa tidur, itu rasanya Masya Allah. Sedih kita melihat anak ketika sakit. Nah, karena rasa iba itu kadang-kadang ada sebagian orang tua gelap mata. Dia melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah. Kalau berobat tidak apa-apa Bu, berobat dibawa ke dokter atau menggunakan obat-obat herbal, itu tidak apa-apa. Tapi kadang-kadang ada sebagian orang tua yang gelap mata, anaknya dibawa kemana Bu? Bawa ke dukun. Bukan dukun pijet nggih Bu nggih. Bukan pula dukun bayi, tapi dukun yang itu loh, yang pakai nyembur-nyembur, pakai apa Bu? Nah, nyembur-nyembur, dibacakan mantra-mantra. Awis ngana lah ngene kami tuane bae ben cepet mari ngana. Dijalukaken apa mengana? Pergi ke dukun. Dalam hal seperti itu berarti orang tua tidak lulus ujiannya. Padahal jelas-jelas dalam Al-Quran, dalam hadis Nabi SAW, beliau telah bersabda, man ata arrafan aw kahinan
barang siapa yang datang kepada para tidak normal. Barang siapa datang kepada para tidak normal atau orang tidak pintar. Itu orang pintar itu bukan orang pintar itu, Bu. Nah, itu juga bukan orang normal, itu tidak normal. Man ata arrafan aw kahinan, barang siapa datang kepada paranormal atau datang kepada dukun, ya. Fasa'alahu, kemudian dia bertanya kepadanya, fasaddaqa, kemudian dia percaya dengan apa yang disampaikan, faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dia telah dianggap kafir dengan apa yang diturunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat Ahmad yang menyatakan sahih beberapa ulama. Itu kalau percaya, Bu. Nah, kalau orang percaya Ustaz, ya pun jajan-jajal tok lah Ustaz. Palang apa jere wong Banyumas. Palang apa mari ora papa, anu bayare murah iki. Nah, kata-kata palang apa itu cuma coba-coba saja. Orang percaya orang yang pun jajal tok. Oh, kalau jenengan itu tujuannya itu tidak percaya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, lam tuqbal minhu salatun arba'ina yauman. Salatnya ora ditampa 40 dina, 40 bengi. Salat yang dulu-dulu saja belum tentu diterima, sekarang masih ditambah, pasti tidak diterima 40 hari, 40 malam. Sayang napa mboten, Bu? Sayang eman carane nyong lho. Sorry teman. Rugi dunia, rugi napa? Akhirat. Berarti ya dicorakkan, Ustaz, kalau anak sakit. Bukan. Saya kan dari tadi menyampaikan, silakan berobat. Tapi dengan cara yang benar. Silakan berobat. Tidak masalah, boleh. Tidak ada yang melarang. Tapi jangan sampai berobat dengan cara-cara yang haram. Ya, maka hati-hati. Ini beberapa contoh ujian ya, dari anak. Terus bagaimana Ustaz supaya kita bisa selamat? Bagaimana caranya supaya kita bisa lulus dari ujian anak tersebut? Tentunya ini penting untuk kita bahas. Jadi setelah kita berpanjang lebar bercerita tentang ujian tadi, kita perlu mengetahui bahwasanya dalam ujian itu tentunya ada trik. Ada cara-cara bagaimana caranya supaya kita bisa lulus dari ujian tersebut. Bagaimana caranya? Caranya adalah satu, mendahulukan cinta kita kepada Allah dan Rasulnya di atas segala, termasuk terhadap anak-anak. Jadi kalau misalnya sudah ada dua kepentingan yang bertolak belakang, satu kepentingannya Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, yang kedua kepentingan anak, maka yang saat itu harus dikedepankan kepentingannya siapa, Ibu? Kepentingannya Allah. Contohnya kayak tadi, Bu. Contoh kayak tadi. Allah memerintahkan kita untuk berkata jujur. Gimana pembuatan? Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan ucapkanlah kata-kata yang jujur. Jadi Allah memerintahkan kita untuk jujur. Walaupun sebagian orang mengatakan nek jujur engko jadi ajur. Tapi Allah Subhanahu wa taala menjanjikan yang lain. Jenengan sekarang akan percaya dengan kata-kata tadi jujur engko jadi ajur atau percaya sama Allah? Percaya sama Allah. Walaupun kita satu berkata jujur, mengatakan bahwasanya anak saya betul Pak, anak saya memang bolos. Akhirnya anak kita dihukum. Apakah itu jelek ketika anak kita dihukum? Oh tidak, Bu. Bisa jadi itu adalah sarana untuk membuat anak kita jerah. Sehingga kedepannya anak menjadi tidak suka bolos. Tapi kalau misalnya panjenengan bohong, nanti anak akan ketagihan. Sarap apa?
Ramane karo biyunge dukung Nggak apa-apa lah kalau begitu. Besok bolos lagi. Kemarin bolos 10 hari, besok bolos sebulan. Orang tuanya tambah bingung, boleh alasan apa ya? Larang nanti sebulan sih larang apa ya? Apalagi kalau misalnya nanti pihak sekolah melacak. Pihak sekolah melacak di mana sebenarnya di rumah sakit apa, ditanya ke rumah sakit, ternyata rumah sakitnya mengatakan tidak ada tuh pasien dengan nama itu. Akhirnya nambah bohong lagi. Yang namanya orang bohong sekali itu nanti biasanya buntutnya akan panjang. Bohong satu nanti akan timbul bohong dua. Setelah bohong dua nanti timbul bohong tiga. Seperti tadi juga, ya. Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam melarang kita untuk menyuap. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ar-rashi wal murtashi finnar. Orang yang menyuap dan yang disuap. Tang pundi Bu? Tang neraka. Wong sing disuap karo sing menyuap. Jadi orang sing menyuap tok, Bu. Termasuk sing disuap lah ora bisa nolak. Ya jere sapa ora bisa nolak. Orang yang menyuap dan disuap itu di neraka. Berarti ini perintah Allah dan larangan darinya. Nah, suatu saat anak kita punya kepentingan supaya diterima, entah itu sekolahnya, entah itu pekerjaannya. Berarti di sini akan terjadi pertentangan antara dua kepentingan. Apakah akan didahulukan kepentingan anak sing penting lulus walaupun dengan cara yang tidak diridhoi oleh Allah, ataukah akan mendahulukan cara yang diridhoi oleh Allah walaupun mungkin imbasnya anak menjadi tidak lulus. Kalau orang yang beriman dan bertakwa, dia yakin dengan janji Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan bikin untuknya jalan keluar. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan beri dia rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Enggak disangka-sangka anakku ora nyogok kok malah lulus. Anake kae nyogok malah ora lulus. Kok bisa ya? Oh, ternyata yang memegang kuasa itu orang yang jujur. Dia menilai bahwasanya ini yang enggak nyogok ini berarti orang-orang yang jujur. Kalau mereka menduduki posisi-posisi basah, biasanya orang-orang ini akan amanah. Akhirnya yang diterima malah yang enggak nyuap. Malah sing nyuap tidak diterima. Wis entong duit akeh, anaknya tidak diterima. Masya Allah. Sedangkan ini sudah keluar uang sedikit, hanya sekedar untuk administrasi, ternyata malah ini diterima. Itulah janji Allah Subhanahu wa taala. Atau mungkin bisa jadi anaknya karena tidak menyuap kemudian tidak diterima, bisa jadi. Tapi mungkin di balik itu ada hikmah, anak kita akan diberi ganti dengan pekerjaan yang jauh lebih baik. Maka ada ungkapan man taraka syai'an lillah awadahullahu khairan minhu. Barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, maka Allah akan beri ganti dengan sesuatu yang lebih apa, Bu? Lebih baik. Jadi kalau misalnya kita meninggalkan itu karena kita nggak mau nyuap, ada kisah beberapa orang ya, beberapa orang yang bolak-balik daftar tidak diterima gara-gara mboten apa, Bu? Orang nyuap. Tidak apa-apa. Suatu saat nanti kalau Allah menghendaki diterima, akan diterima. Tapi rezekinya itu akan halal, akan barokah. Sehingga ketika dimakan itu akan mendapatkan ketenangan batin. Hati itu akan nyaman. Ya. Anak-anak menjadi anak-anak yang menurut. Karena yang dimakan oleh anak-anak adalah rezeki yang halal. Beda dengan tadi orang yang masuk pekerjaan dengan cara menyuap. Rizki yang dimakan dikhawatirkan akan menjadi rizki yang haram. Kalau dimakan menjadikan hati tidak tenang. Anak dikasih makan itu menjadi anak-anak yang nakal, sulit diatur. Istri pun juga sama, tidak pernah merasa puas dengan apa yang diberikan oleh suaminya. Gara-gara apa? Gara-gara harta yang haram. Maka berhati-hatilah.
Jadi cara yang pertama supaya kita bisa selamat dari ujian dan lulus dari ujian tersebut adalah satu, mendahulukan kecintaan kepada Allah dan Rasulnya atas kecintaan kepada segalanya, termasuk kecintaan kepada siapa? Anak. Yang kedua, senantiasa berusaha bertakwa di dalam mengurus anak-anak. Jadi berusaha apa Bu? Bertakwa. Bertakwa itu ya maksudnya mengikuti aturan agama ketika mendidik anak. Contoh, waktunya anak sholat ya dibangunkan supaya apa Bu? Sholat. Itu namanya bertakwa dalam mendidik anak. Contoh tidak bertakwa, mangsane sholat bocah dolanan dijor klowor. Itu namanya tidak bertakwa. Masanya mengaji, kok anak dibiarkan saja, tidak diperintahkan untuk mengaji. Lah, seperti dewek rasa dimutaken. Salah, itu namanya tidak bertakwa. Nah, Ustaz nek sembarang apa dimutaken yang kok jadi wong sing cerewet. Ya ora apa-apa, cerewet apik kan ndak apa-apa daripada cerewet ngerasani tanggane. Mendingan cerewet mengingatkan siapa? Anak, ndak apa-apa. Bolak-balik diingatkan, bolak-balik diingatkan, ndak apa-apa. Itu adalah salah satu sarana supaya kita lulus dari ujian Allah Subhanahu wa taala yang telah mengaruniakan kepada kita anak. Maka berusahalah membiasakan anak kebaikan. Bertutur kata yang baik. Ketika anak itu mengucapkan kata-kata yang baik, diingatkan anak. Ketika anak misalnya meninggalkan beberapa jenis ibadah, diingatkan anak tersebut. Amar ma'ruf, nahi munkar. Amar ma'ruf itu yang paling pertama kita dulukan siapa? Anak-anak kita. Makanya Nabi SAW menjelaskan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Kata Nabi SAW, fitnatul rajuli fi ahlihi wa malihi wa nafsihi wa waladihi wa jarihi. Gangguan yang menimpa seseorang akibat keluarga, harta, diri, anak, dan tetangga. Kata Nabi SAW, semua gangguan tadi yukaffiruha as-siyamu was-salatu was-sadaqatu wal-amru bil ma'rufi wan nahyu 'anil munkar. Seluruh gangguan tadi akan bisa dihapus, akan bisa ditepis dengan apa? Dengan cara puasa, salat, sedekah dan amar ma'ruf nahi munkar. Kalau panjenengan itu merasa angel teman iki bocah, coba kita mendekatkan diri kepada Allah. Salatnya ditingkatkan, doanya juga diperbanyak lagi. Mungkin anak itu sedang sulit karena orang tuanya sedang menjauh dari Allah. Jadi jangan cuma menyalahkan anak. Sebagai orang tua kita berusaha introspeksi diri. Kadang-kadang saya juga merasa kayak gitu. Iki bocah ku angel temen ya. Dikongkon bola-bali orang menyat-menyat. Apa ya? Oh, dean yang kurang donga. Kemudian kita ya menyempatkan menyendiri, kita berdoa kepada Allah, Rabbi habli minas sholihin. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Berusaha kita pasrah, kita memasrahkan seluruh urusan anak kita, kita menghibah, memohon kepada Allah Jalla wa'ala. Masya Allah, baru sebentar kita berdoa ternyata anak itu sudah manut kembali, sudah nurut kembali. Artinya apa? Artinya kita itu memang sangat membutuhkan bantuan dan pertolongan dari siapa? Allah. Kita mendidik anak tanpa ada taufik, pertolongan dan bantuan dari Allah itu, Bu, saya katakan mustahil akan berhasil. Mustahil, Bu. Sekeras apapun usaha kita, sebesar apapun uang yang kita keluarkan, kalau kita itu tidak ditolong dan mendapatkan taufik dari Allah, Bu, tidak mungkin anak kita itu menjadi baik, tidak mungkin. Bagaimana Ustaz supaya Allah itu berkenan menurunkan taufiknya dan pertolongannya kepada kita? Bagaimana caranya Ustaz? Ya ini, kita dengan berusaha beribadah, berpuasa, sholat, sedekah, amar ma'ruf nahi munkar.
Ketika anak kita sakit parah, banyak-banyak bersedekah. Selain kita berobat atau mengobatkan anak kita, minum obat, banyak-banyak sedekah. Nabi SAW bersabda dalam sebuah hadis yang dihasankan oleh sebagian ulama, kata Nabi SAW, dawu mardakum bisadaqah. Obatilah sakit kalian dengan bersedekah. Oh, ndian ki aku kurang sedekah ki, bocah dadi pada panas, pada angel, pada ini sedekah. Tahu-tahu panasnya mulai dingin, sembuh. Ya, jadi kesimpulannya, ibu-ibu dan juga para pemirsa pendengar dimanapun Anda berada, kesimpulannya bahwa anak itu perhiasan, tapi sekaligus juga ujian. Bagaimana supaya kita bisa lulus dari ujian tersebut? Satu, caranya dengan mendahulukan ibu? Kecintaan kepada Allah dan Rasulnya SAW di atas segala sesuatu termasuk anak. Ini yang pertama. Yang kedua, senantiasa berusaha bertakwa ketika mengurus anak-anak tersebut. Saya kira cukup sampai di sini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Kita tutup dengan membaca doa. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.